Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jepang Metal untuk sobat semua. Baiklah, untuk kesempatan kali ini kita punya bahasan menarik ya. Ya, beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi ternyata tidak semua teman-teman itu bisa mengkultur kutu air atau bisa mendapatkan kutu air ya. Karena memang kutu air itu untuk teman-teman yang cari secara alami ya, itu akan sangat tergantung dengan faktor alam, cuaca, dan sebagainya. Jadi memang ketersediaannya itu bisa dibilang tidak terjamin. Untuk itu kali ini kita akan membahas ya, cara ternak atau budidaya ikan cupang tanpa menggunakan kutu air. Bisakah? Tentu saja bisa, guys. Ya, jadi memang yang namanya kutu air itu merupakan pakan yang sangat krusial ya untuk ikan cupang. Karena selain ukurannya kecil, ini juga punya nutrisi yang cukup komplit dan akan membuat ikan cupang itu cepat besar, guys. Ya, maka dari itu untuk mengganti pakan kutu air itu kita akan memerlukan pakan-pakan lain untuk menggantikannya ya. Yang pasti ini pakannya rata-rata instan. Walaupun ada beberapa yang memang perlu untuk diberikan perlakuan khusus dulu ya sebelum kita bisa berikan kepada burayak ikan cupang kita. Jadi apa saja pakan yang perlu kita siapkan? Kita akan bahas pelan-pelan ya guys ya. Sekalian kita urutkan sejak dari awal kita memijakan ikan cupang sampai bertelur, kemudian menjadi burayak dan sampai dewasa. Jadi pada saat kalian sudah memijahkan ikan cupang dan sudah menghasilkan telur yang banyak, kemudian ketika telur itu sudah menetas, nah selama 2 hari sejak menetas kita tidak perlu memberikan pakan apa-apa karena itu burayak masih membawa kuning telur bawaan dari lahir ya guys. 2 hari setelahnya atau pada saat burayak sudah berumur 4 hari, kita bisa memberikan infusoria atau paramecium. Jadi infusoria dan paramecium ini bisa dikultur dengan mudah ya guys. Caranya kita hanya perlu menggunakan air ikan, kemudian daun ketapang busuk, dan berikan sedikit probiotik. Untuk lengkapnya saya sertakan link di deskripsi untuk membuat paramecium atau infusoria. Nah, infusoria atau paramecium ini kita bisa berikan kepada burayak ikan cupang dari umur 4 hari ini sampai mereka berumur 1 minggu atau 1 minggu lebih sedikit ya. Biasanya pada saat umur 1 minggu saya akan mencoba untuk memberikan mereka Artemia tetes tentunya ya guys ya. Dan memang untuk Artemia ini merupakan telur atau kista ya, yang bisa ditetaskan. Jadi otomatis kita mesti menetaskan dulu nih kista Artemia ini untuk menjadi Artemia yang bisa digunakan sebagai pakan burayak. Untuk cara penetasannya kita bisa menggunakan cara konvensional, yaitu menggunakan air garam, kemudian ditambahkan aerasi yang kurang lebih sekitar 24 jam mereka akan menetas. Atau misalnya kalian malas untuk menggunakan aerator, bisa tidak menggunakan aerator ya. Caranya bisa kalian lihat di deskripsi. Dan untuk pemberiannya, pada saat umur 1 minggu kita berikan dulu mereka dengan Artemia ini. Jika ternyata masih belum bisa makan, maka tetap berikan paramecium atau infusoria sampai 2 hari ke depan. Setelah itu kita coba lagi untuk memberikan Artemia ini. Jika memang sudah bisa makan, kita stop penggunaan infusoria atau paramecium dan kita beralih total ke Artemia. Ya karena memang ukuran burayak pada saat kita memijakan ikan cupang itu antara pasangan yang satu dengan pasangan yang lain bisa saja berbeda ukurannya guys. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi itu dari genetik, dimana pada saat kita sering melakukan inbreeding terhadap ikan cupang, maka lama-kelamaan anakan itu ukurannya bakal kecil guys. Makanya pada saat tertentu kita perlu untuk menyuntikkan genetik baru dari ikan yang lain yang tidak satu line, biar pertumbuhan generasi selanjutnya itu tetap baik ya. Burayak juga ukurannya tidak mengecil. Ya, dan untuk pemberian Artemia ini kita bisa lakukan sampai mereka berumur 2 minggu guys. Nah, setelah umur 2 minggu kita bisa mencoba untuk memberikan mereka dengan pakan Artemia instan ya atau Polaret. Di sini saya gunakan merek Artegenus. Sama saja sih. Nah, jadi sebenarnya ini sama-sama si Artemia ya. Yang pertama ini Artemia tetas, yang kedua ini Artemia tanpa cangkang. Jadi yang ini bisa kita langsung berikan kepada ikan cupang.
Untuk pemberiannya pada saat mereka sudah berumur 2 minggu itu, kita perlu untuk melarutkan artemia tanpa cangkang ini ke dalam air, kemudian diaduk, baru bisa diberikan kepada burayak. Atau mungkin teman-teman bisa melakukannya dengan cara-cara tertentu ya. Tetapi untuk saran saya, jangan dahulu ditabur ya. Untuk penaburan artemia tanpa cangkang ini bisa dilakukan pada saat mereka sudah terbiasa untuk makan ini ya. Tetapi sedikit kelemahan dari pakan artemia instan ini, terkadang burayak itu nggak mau makan ya guys ya. Jadi ini perlu dilakukan tahap demi bertahap. Untuk saya pribadi, kedua pakan ini akan saya berikan. Jadi kalau misalnya si burayak pada saat umur 2 minggu belum mau makan artemia tanpa cangkang ini, saya akan tetap berikan artemia tetas sampai mereka mau makan artemia instan. Dan menjadi memang sabar ya, perlu dilakukan penyesuaian terlebih dahulu karena burayak memang suka makan makanan yang bergerak. Dan biasanya pada saat burayak sudah berumur 1 bulan, mereka udah bisa makan artemia instan ini dan berikan sampai burayak berumur 2 bulan. Nah, jadi lumayan lama untuk penggunaan artemia polaret ini ya. Setelah mereka sudah berumur 2 bulan, kita akan beralih pakannya menggunakan pelet yang berukuran 200-300 mikron. Yang saya gunakan adalah pelet merek MEM. Atau mungkin teman-teman ada yang gunakan NRD, silahkan ya. Dan pemberian pelet MEM ini akan kita lakukan sampai burayak berumur 3 bulan. Dan lumayan lama untuk penggunaannya ya guys ya. Nah, setelah burayak sudah cukup umurnya di usia 3 bulan, ini kita bisa alihkan pakannya ke pelet yang lebih besar. Ini pelet berukuran 500 mikron. Yang saya gunakan di sini adalah pelet PF 500. Ini sebenarnya pelet yang digunakan untuk lele sih secara umum. Akan tetapi untuk penggunaan pelet ini saya sudah lakukan sejak lama dan alhamdulillah cupang juga tetap sehat. Untuk pemberian pelet berukuran 500 mikron ini kita bisa lakukan sampai ikan cupang dewasa. Ya, sampai di sini saya rasa sudah jelas ya cara untuk membudidayakan ikan cupang tanpa menggunakan kutu air. Namun sebelum kita akhiri video ini, ada beberapa catatan yang perlu perhatikan ya guys ya. Pertama, kalau memang teman-teman ada kesempatan untuk bisa mendapatkan pakan hidup, ya sebaiknya memang berikan pakan hidup walaupun sebagai selingan untuk ikan cupang kita ya. Pelet ini punya kekurangan dimana pakan ini sangat kurang dengan yang namanya kandungan serat. Nah, jadi kalau penggunaannya terlalu berlebihan tanpa ada selingan dari pakan hidup, bisa saja nanti ikan kamu kena konstipasi ya, atau susah pup. Nah, yang kedua, karena kita menggunakan pakan-pakan instan, jadi teman-teman sangat perlu untuk memperhatikan kondisi air, dimana biasanya akan lebih banyak kotoran yang dihasilkan oleh ikan. Bisa dari sisa-sisa pakan yang tidak dimakan ataupun dari kotorannya sendiri, karena yang namanya pakan instan apalagi pelet ini sangat mudah untuk dicerna, sehingga ikan itu lebih banyak pupnya guys. Dan bentuknya biasanya pupnya itu tidak sepadat misalnya kita memberikan pakan hidup. Dalam artian pup ini bakal mudah untuk hancur dalam air. Nah, dan untuk menjaga kualitas air ya kita bisa melakukan pergantian air dengan cara menyipon untuk pergantian air parsial ya, ataupun melakukan pergantian air full pada saat burayak sudah berumur 1 bulan. Baiklah sobat semua, saya rasa sampai di sini saja dulu videonya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua yang ingin ternak ikan cupang tapi susah untuk mendapatkan kutu air ataupun tidak sempat untuk bikin kultur kutu air. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, kritik, saran, atau apapun juga ya silahkan tulis aja di kolom komentar. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.